Halo, saya Sultan Hasanuddin. Pahlawan yang memiliki nama lengkap Ima Lombasi DG Matawang Muhammad Basir Karaeng Bonto Mangapa Sultan Hasanuddin Tumenanga RI Balapangka. Saya lahir di Makassar, 12 Januari 1631. Saya adalah Raja ke-16 Kerajaan Goa yang memerintah mulai tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Goa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Di bawah kepemimpinan saya, Kerajaan Goa mengalami masa kejayaan. Akan tetapi, para pembesar VOC merasa kepemimpinan saya tidak seperti harapannya. Sehingga terjadi perlawanan antara Kerajaan Goa dengan VOC yang akhirnya terjadi perjanjian Bongaya. Karena keberanian, saya dijuluki The Anjes van Het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan dari timur. Perjuangan Sultan Hasanuddin. Perlu diketahui bahwa perlawanan dengan bangsa Barat baru terjadi setelah Kerajaan Goa dipimpin Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1653 sampai 1670, kebebasan berdagang di Laut Lepas menjadi garis kebijakan Goa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal inilah yang menjadi alasan VOC menyatakan keberatannya. VOC sendiri adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan Asia. Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan VOC. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu perlawanan Pattimura yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Simak terus ya. Sebelum Belanda berkuasa di Indonesia, Inggris terlebih dahulu menduduki Indonesia. Inggris berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, kedudukan Inggris di Indonesia tidak bertahan lama. Melalui Konvensi London tahun 1814, Inggris sepakat memberikan beberapa wilayah Indonesia, termasuk Maluku, kepada Belanda. Setelah Belanda berkuasa di Maluku, rakyat sangat tertindas. Pemerintah Belanda membuat kebijakan-kebijakan seperti memberlakukan kerja rodi, pembuatan garam tanpa upah, dan kebijakan lainnya yang menyengsarakan rakyat. Atas dasar kondisi inilah, seorang mantan tentara Inggris bernama Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Pattimura berinisiatif memimpin perlawanan. Bersama dengan teman-temannya seperti Anthony Rebok, Thomas Patiwael, Philip Latumahina, Said Parintah, Ulupaka, dan Christina Marta Tiahahu, mereka mengobarkan semangat rakyat Maluku untuk melawan kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 14 Mei 1817, diadakan pertemuan rahasia untuk mendiskusikan strategi perlawanan. Setelah pertemuan tersebut, pasukan Pattimura mulai bergerak. Esok harinya, tanggal 15 Mei 1817, mereka berhasil membakar perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto. Mereka kemudian mengepung benteng Duurstede dan berhasil mendudukinya dengan membunuh kepala residen Van den Berg. Belanda berupaya merebut kembali benteng Duurstede dengan mendatangkan 300 orang pasukan bersenjata. Namun, upaya Belanda berhasil dikalahkan oleh pasukan Pattimura. Perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Latar belakangnya.
Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan dan bercita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara termasuk VOC. Tindakan VOC yang terus berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu 1. Tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa.